إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di salah satu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Al-Ukhuwah. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan kita dan kajian kita kali ini adalah untuk mempererat ukhuwah di antara kita, mempererat persaudaraan, persahabatan di antara kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswah Rasul dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di atas cahaya yang terang, sebagaimana kata beliau, taraktukum ala bayda nakiyyah lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Saya telah tinggalkan kalian di atas putih bersih, di atas agama yang jelas, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Yang ketiga, untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ucapan terima kasih kami ucapkan kepada para asatid kami dan para ikhwah, para panitia yang telah mengundang kami dan telah memberikan fasilitas kepada kita semuanya dalam pertemuan yang berbarakah ini insyaallah taala. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang sangat menggembirakan kita semuanya tatkala kita melihat di antara sebagian kaum muslimin yang telah memiliki semangat tinggi dalam menghadiri majelis-majelisul ilm, yang telah memiliki semangat tinggi dalam menempuh perjalanan menuntut ilmu. Kepada mereka kami ucapkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di saat banyak di antara kaum muslimin
yang lalai dari kewajiban menuntut ilmu, saudara-saudara kita menyempatkan waktunya, menyempatkan dari kesibukannya untuk hadir dalam majlisul ilm dan majlisul dzikr yang berbarokah ini insyaallah taala. Semoga Allah merahmati seorang penyair tatkala mengatakan, ra'aitun nasa yashkuna zamana wa ma li zamanina aibun simana naibu zamanana wal aibu fina walau nataqa az-zamanu bihi la romana. Saya melihat banyak manusia mengeluh tentang waktu. Sedikit-sedikit sibuk sehingga tidak sempat untuk menuntut ilmu. Wa ma li zamanina aibun siwana. Padahal yang salah bukanlah waktu, tetapi diri kita sendiri yang kurang pandai dalam mengatur waktu. Naibu zamanana wal aibu fina. Kita mencela waktu, padahal yang salah adalah diri kita sendiri. Walau nataqaz zamanu bihi la romana. Seandainya waktu bisa berbicara, tentu akan mencela kita. Ayyuhal ikhwah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu seperti ini, yakinlah bahwa itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Maka pertahankanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Jangan sampai kemudian lepas dari diri kita. Camkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan tentang agama. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, tanamkan pada hati kita semuanya semangat dalam menuntut ilmu. Jadikanlah syiar kita seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ma'al mahbarati ilal makbarah, bersama tinta sampai ke liang kubur. Dan jadikanlah syiar kita seperti yang dinasihatkan oleh Syekhuna Masyhur Ibnu Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, masail la masyakil. Jadikanlah syiarmu masail, masalah ilmu, bukan masyakil. Fitnah, muskilah. Kata fulan dan kata fulan. Ilmu lebih kita butuhkan daripada makanan kita dan minuman kita. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, an-nasu hajatun nasi lil ilmi ahwaju min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman. Oleh karenanya hendaknya kita semangat dalam menuntut ilmu. Dahulu diceritakan tatkala Imam Ahmad rahimahullahu taala di penjara, dan beliau akan dihukum mati oleh pemerintah saat itu. Dan di penjara beliau bertemu dengan sahabat Imam Abu Hanifah. Maka beliau menyempatkan dirinya untuk bertanya kepada teman Abu Hanifah, "Ya Imam, ahbirni, hadisni ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mashi alal khuffain." Sampaikanlah kepadaku hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap sepatu. Maka sahabat Abu Hanifah ta'ajub, kaget. "Ya hadza, afi misli hadhil hala tas'aluni?" Apakah dalam kondisi seperti ini kita sekarang akan dihukum mati? Apakah dalam kondisi seperti ini kamu bertanya kepadaku tentang hadis? Apa jawab Imam Ahmad rahimahullah? "Inni uridu an alqallaha wa ana talibu ilmin." Saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya adalah seorang penuntut ilmu. Dan pernah dikatakan kepada Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala,
wahai imam, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kamu kembali setelah kematianmu, apa yang kamu minta? Maka beliau mengatakan, saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan saya kembali dan menjadikan saya sebagai seorang penuntut ilmu hadis. Demikianlah ayyuhal ikhwah, potret para ulama dalam semangat mereka menuntut ilmu. Maka ilmu, ayyuhal ikhwah, ilmu. Ya, carilah ilmu dan pertahankanlah ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Seperti tadi dia katakan oleh saudara panitia, bahwa sekarang manusia sudah bersiap-siap, atau saudara-saudara kita dari kaum muslimin sudah bersiap-siap untuk menyambut suatu perayaan besar pada bulan Rabiul Awal, yaitu perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada bulan Rabiul Awal ini kaum muslimin pada setiap tahunnya memiliki sebuah peristiwa yang tidak bisa dilupakan, yaitu perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan ini diminati oleh semua kalangan, baik orang tua, remaja, pria, wanita, kaum pelajar, masyarakat biasa, ataupun orang-orang kelas atasan. Semuanya merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini dijadikan sebagai hari libur nasional. Namun, bagaimana sebenarnya hakikat perayaan Maulid Nabi dalam agama Islam? Apa hukumnya? Dan siapakah pencetusnya pertama? Inilah insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, dengan mengambil panduan dari sebuah kitab atau sebuah buku yang kami tulis sendiri dengan judul Polemik Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalah ini adalah masalah yang cukup berat. Menghukuminya bahwa ini termasuk agama Islam atau bukan termasuk agama Islam harus kita terangkan secara objektif, valid, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hawa nafsu, bukan perasaan, bukan apa kata banyak orang. Tidak. Semua itu harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairum wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berselisih pendapat tentang suatu masalah, fi syai'in, dalam bahasa Arab ini adalah nakirah, umum. Dalam masalah apapun, apabila kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Al-Quran, kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Allah menggandengkan, mengiringkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan semangat dalam melakukan ketaatan. Dan dengan iman kepada hari akhir, kita akan mengerem dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik akibatnya. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kita akan memahami beberapa permasalahan seputar bid'ah. Karena ini ada kaitannya yang sangat erat. Oleh karenanya dalam pendahuluan kami mencantumkan memahami masalah bid'ah. Bid'ah adalah sebuah kata
yang bagi sebagian kaum muslimin adalah sebuah kata yang sangat menyeramkan. Dan memang bid'ah adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Karena bid'ah adalah lawan dari kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak sekali. Oleh karenanya kewajiban bagi kita untuk mengerti apa yang dimaksud dengan bid'ah sehingga kita tidak terjerumus dalam kata yang menyeramkan tersebut. Mengetahui sesuatu kejelekan penting agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami dan agar jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jalannya orang-orang yang tersesat agar jelas. Dan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman dalam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani." Adalah manusia, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tapi saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena khawatir saya terjerumus di dalamnya. Dari ucapan Hudzaifah ini seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri lakin litawakkih wa man la ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fi." Saya mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tapi untuk kewaspadaan. Barang siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus di dalam kejelekan tanpa terasa. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya bukan hanya menjelaskan kepada kita tentang tauhid, tapi menjelaskan kepada kita lawannya, yaitu syirik. Allah tidak menjelaskan kepada kita hanya sekedar masalah sunnah, tapi juga menjelaskan kepada kita lawan daripada sunnah, yaitu bid'ah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang kufur terhadap tauhid dan iman kepada Allah. Jadi iman dan juga kufur terhadap tauhid. Bukan hanya iman saja, tapi dia juga harus kufur terhadap tauhid, syirik. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat. Ini masalah tauhid. Karena pengetahuan seorang tidak akan sempurna tentang tauhid kecuali apabila dia memahami lawannya, yaitu syirik. Dan pengetahuan seorang tentang sunnah tidak sempurna kecuali apabila dia mengetahui lawan katanya, yaitu bid'ah. Perhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Irbad ibnu Sariyah tentang wasiat perpisahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, orang yang akan hidup setelahku akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan dalam akidah, perselisihan dalam ibadah, perselisihan dalam politik, perselisihan dalam dakwah, perselisihan dalam manhaj, perselisihan dalam akhlak, perselisihan yang sangat banyak yang dapat kita ketahui dalam kehidupan yang sekarang ini. Apa nasihat Nabi, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita mendapati perselisihan? Fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Para ulama seperti Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alibus Sunan dan Imam Ibnul Athir dalam kitabnya Nihayah menjelaskan bahwa maksud Nabi di sini adalah kinayah, agar kita dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah para sahabat ini berpegang teguh yang kuat. Karena kalau kita menggigitnya dengan gigi geraham kuat, berbeda kalau menggigitnya dengan gigi depan ini.
Ya, sedikit digoyang saja langsung copot. Demikian juga kita. Tatkala menghadapi fitnah akhir zaman. Tatkala kita hidup di suatu zaman yang orang yang melaksanakan sunnah sangat asing di tengah masyarakatnya, di tengah keluarganya, di sekolahnya, di kantornya, maka hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi secara kuat. Karena kalau tidak, ya, digoyang sedikit, dicela sedikit, kita akan mundur ke belakang. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-mutamassiku bisunnati yawma idzin kal qabidi 'alal jamar." Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku pada akhir zaman seperti orang yang memegang bara api. Seperti memegang bara api. Orang berjenggot dibilang kayak kambing kibas. Orang yang celana cingkrang dibilang kebanjiran. Orang yang bercadar dibilang terorisme atau ninja. Orang kalau tidak kuat dengan celaan dan gunjingan seperti itu, maka dia akan mundur ke belakang. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kemudian perhatikan di situ sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu 'alaiha." Ya, gigitlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Di sana ada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Tapi Nabi mengatakan addu 'alaiha, yang dalam bahasa Arab dhamirha adalah tunggal, satu. Memberikan faedah apa bagi kita? Memberikan faedah kepada kita bahwa sunnah Nabi adalah sunnah sahabat. Sunnah sahabat adalah sunnah Nabi. Tidak ada perbedaan. Ya. Karena para sahabat adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hadis perpecahan umat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu, apa kata Nabi? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, apabila terjadi fitnah, maka berpeganglah kalian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Karena dengan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, kita akan dapat menghadapi fitnah secara tenang. Ya, dalam Bukhari dan Muslim, dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian gunung Uhud goyang. Lalu apa kata Nabi? Uthbut Uhud fa innama alaikan nabi was-siddiq wasyahidan. Tenanglah wahai gunung Uhud, karena di atasmu adalah seorang nabi dan seorang siddiq, yaitu Abu Bakar, wasyahidan, dan dua orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Kalau gunung Uhud saja dia dapat tenang dari gemetarnya, dari goyangannya, karena di atasnya Nabi dan para sahabat. Lalu kenapa fitnah tidak tenang apabila kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan para sahabat? Tapi Nabi SAW bukan hanya menganjurkan kepada kita untuk berpegang teguh terhadap sunnah saja. Selanjutnya apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara bid'ah. Di sini yang menjadi inti pembahasan kita. Nabi bukan hanya menganjurkan kepada sunnah, tapi juga menganjurkan kepada kita untuk hati-hati dari lawannya, yaitu bid'ah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Yahya bin Mu'ad sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan, "Ihtilafun nasi kulluhum yarji'u ila salasati usul." Perselisihan manusia itu semuanya kembali kepada tiga pokok. Falikulli wahidin minha diddun, masing-masing memiliki lawannya. Faman saqata anhu waqa'a fi diddih. Barang siapa yang terlepas dari satu, maka dia akan masuk di dalam lawannya. At-tauhid wa didduhu syirk. Tauhid dan lawan katanya adalah syirik. Siapa yang lepas dari tauhid, maka dia akan jatuh di dalam kesyirikan.
Was sunnah wa didduhal bid'ah, dan sunnah, lawan kata sunnah adalah bid'ah. Kalau seorang meninggalkan sunnah Nabi, maka dia akan terjerumus di dalam kebid'ahan. Wat ta'ah wa didduha al ma'siyah, dan ketaatan lawan katanya adalah maksiat. Barang siapa yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan jatuh di dalam maksiat. Baik. Kita akan membaca beberapa mukaddimah, 5 pembahasan tentang masalah bid'ah yang ada kaitannya dengan pembahasan kita. Yang pertama, Islam telah sempurna. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna, yang telah membahas semua permasalahan hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini dalam Al-Qur'annya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, yaitu pada Hajjatul Wada, pada hari Arafah, pada hari Jumat, pada hari Arafah, ketika Nabi SAW wukuf, Allah menurunkan ayat yang mulia ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan saya sempurnakan atas kalian nikmatku, dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, ayat ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam kepada mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan kepada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membutuhkan seorang nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membutuhkan Alkitab selain dari Al-Quran. Tidak ada satu perkara pun yang dibutuhkan oleh manusia kecuali telah dijelaskan dalam Al-Quran yang mulia. Ya, bahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin remeh, dalam logika kita, Islam telah mengajarkannya. Pernah suatu saat Salman Al-Farisi, ada seorang Yahudi pernah mengatakan kepada Salman Al-Farisi, ayu allimukum sahibukum kulla syai'in hatta al-khira'a. Apakah teman kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kalian sampai masalah buang hajat? Dengan nada mengejek, mereka bertanya kepada Salman Al-Farisi. Apa jawaban Salman? Naam, ya. Beliau melarang kita tatkala buang hajat untuk menghadap kiblat dan sebagainya. Dan tatkala al-Imam sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, wafat meninggalkan kami. Dan tidaklah seekor burung pun mengepakkan sayapnya kecuali beliau telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Maksudnya apa? Segala sesuatu telah dibahas oleh Rasulullah, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu permasalahan pun kecuali telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah, ma tanzilu bil muslimina nazilah illa wa fil Qur'ani bayanuha. Tidak turun suatu permasalahan, tidak menimpa kepada umat ini suatu permasalahan yang baru kecuali dalam Al-Quran sudah terdapat penjelasannya. Ya, jadi ayat yang mulia ini, al-yawma akmaltu ini, merupakan kaidah yang sangat besar bagi kita, bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang telah membahas semua permasalahan hamba. Kalau masalah buang hajat saja diterangkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW, lantas bagaimana dengan permasalahan-permasalahan besar, permasalahan politik, permasalahan ekonomi, permasalahan dakwah, ya, dan permasalahan-permasalahan besar lainnya. Al-Imam Shinqiti rahimahullah ta'ala memiliki sebuah kitab, Al-Islamu Dinun Kamil. Islam adalah agama yang sempurna. Beliau memberikan 10 contoh atau lebih bahwasanya Islam membahas segala sesuatu dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik, dalam masalah agama, dan dalam masalah-masalah yang lainnya. Tentang ayat ini,
saya teringat terhadap kisah yang menunjukkan tentang keagungannya. Dikisahkan bahwasanya orang-orang Yahudi dalam Bukhari dan Muslim, bahwasanya orang-orang Yahudi pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Wahai Umar, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawma ida." Wahai Umar, ada sebuah ayat di dalam Quran kalian. Seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami, orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan. Jadi ini adatnya juga orang-orang Yahudi, dikit-dikit perayaan, dikit-dikit perayaan. Seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami, tentu kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan. Berkata Umar, ayu ayatinhi, ayat apa itu? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi ayat ini diakui keagungannya oleh musuh-musuh Islam sekalipun. Oleh karenanya hendaknya kita bangga tatkala kita memiliki sebuah agama seperti Islam yang telah membahas semua permasalahan yang kita butuhkan di dunia ini. Kita tidak membutuhkan kepada tatanan-tatanan, aturan-aturan selain Islam. Oleh karenanya, barang siapa yang berbuat bid'ah dan menganggap hal itu adalah suatu yang baik, maka pada hakikatnya dia mencela kesempurnaan Islam. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah lalu dia menganggapnya sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Fama lam yakun yawma idin dina, fala yakunul yawma dina. Maka sesuatu masalah yang pada zaman diturunkannya ayat ini bukan termasuk agama, pada hari ini juga hal itu bukan termasuk agama. Kalau pada zaman Nabi dan para sahabat itu bukan termasuk agama kita, bukan termasuk ajaran Islam, maka pada hari ini pun bukan termasuk ajaran Islam. Pembahasan yang kedua adalah tentang definisi bid'ah. Bid'ah secara bahasa adalah mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Badi'us samawati wal ard." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan secara baru langit dan bumi, belum ada sebelumnya. Adapun secara istilah, definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan, al-bid'atu hiya ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi jalla wa ala. Bid'ah adalah suatu jalan baru dalam agama yang serupa dengan syariat, serupa dengan agama. Orang menyangka itu adalah termasuk ajaran agama. Dan pelakunya melakukan hal itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa yang namanya bid'ah itu dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, maka ini bukan termasuk bid'ah yang tercela. Oleh karenanya salah tatkala kita misalkan mengingkari bid'ah, komentar sebagian orang, kalau begitu naik aja onta. Ini nggak usah naik sepeda motor, nggak usah naik mobil, nggak usah pakai internet dan sebagainya. Ini adalah komentar orang yang tidak memahami makna bid'ah. Karena bid'ah yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi SAW maksudnya adalah perkara yang baru yang tidak ada contohnya dalam agama, dalam ibadah, bukan dalam perkara dunia. Oleh karenanya para ulama kita membuat satu kaidah yang sangat penting sekali, yang kalau kita memahaminya insya Allah akan memahami
Banyak permasalahan agama. Al-aslu fi adatina al-hil wal ibahah hatta ya'tiya tahrim. Pada asalnya dalam urusan dunia hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Wal aslu fil ibadat at-tahrim. Dan pada asal, hukum asal dalam masalah ibadah, hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang mencontohkannya. Jadi kalau dalam masalah dunia, hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dalam masalah misalkan jual beli, hukum asalnya adalah boleh. Siapa yang mengharamkan? Dia yang dituntut dalil. Berbeda dengan permasalahan agama. Kalau masalah agama, hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh kita melakukan suatu ibadah, suatu agama sampai ada dalil yang mencontohkannya. Ya? Jadi kalau kita melakukan suatu agama, jangan kemudian kita yang ditanya mana dalil yang mengharamkannya. Jangan. Mana dalil yang mencontohkannya. Ya? Nah. Kemudian pembahasan yang ketiga, bahaya bid'ah dalam agama. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang perlu kita tanamkan, bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mulia dan dibangun di atas hikmah. Tidak ada sebuah perintah pun dalam agama kecuali akan membawa manfaat bagi kita. Dan tidak ada sebuah larangan pun dalam agama kecuali akan membawa keburukan kepada kita. Ini satu kaidah yang perlu kita tanamkan, sehingga kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang pasrah terhadap syariatnya, yang pasrah terhadap hukum-hukumnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Lalu mereka tidak mendapati sesuatu dalam hati mereka, yakni enggak terima terhadap keputusan Nabi. Ini tidak ada dalam sifat seorang muslim. Pasrah. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Ya ikhwanana, banyak orang mereka begitu pasrah kepada manusia, tapi tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, kalau kita sakit, kita akan pergi ke dokter, kemudian mencari dokter yang paling unggul. Setelah itu kita akan pasrah kepada petuah dokter. Tadi suruh berbaring, ya mau aja. Dibilangin mau disuntik, mau. Ya, disuruh minum obat ini 3 kali sebelum makan, ini sebelum tidur, mau. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang akan dikatakan dokter bermanfaat bagi kita. Padahal yang namanya seorang dokter bisa salah, bisa benar. Kalau kita begitu pasrah kepada seorang dokter yang bisa salah, bisa benar, kenapa kita tidak pasrah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kesalahan di dalamnya? Nah, sebagaimana kaidah tadi, bahwa semua syariat Allah Subhanahu wa taala pasti, semua perintahnya pasti mendatangkan manfaat, dan semua larangannya pasti mendatangkan madarat. Demikian juga bid'ah. Bid'ah adalah dilarang dalam agama Islam, maka dia pasti membawa dampak negatif dan bahaya dalam kehidupan kita. Di antara bahaya bid'ah sangat berat sekali. Ya, oleh karenanya Nabi SAW tidak salah tatkala menghukumi dan seringkali mengingatkan kita dari perkara bid'ah. Setiap dalam khutbahnya Nabi mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara bid'ah dalam agama. Dan selalu mensifatinya dengan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Karena konsekuensi dari bid'ah sangat berat sekali. Di antaranya mendustakan kesempurnaan agama Islam. Karena orang yang berbuat bid'ah seakan-akan dia mengatakan bahwa ada suatu syariat agama yang belum diterangkan dalam agama Islam. Kayaknya ada yang belum sempurna sehingga perlu ditambahi. Oleh karenanya orang yang berbuat bid'ah seakan-akan meralat syariat Allah Subhanahu wa taala.
meralat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya. Ya, dan ini adalah suatu pelanggaran yang berat. Yang kedua, menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua sifat yang sama-sama pahitnya. Orang yang melakukan bid'ah dalam agama, maka pada hakikatnya dia menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua sifat. Kalau dia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya, kalau dia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui bid'ah tersebut, maka berarti dia menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jahil, tidak mengerti. Kalau dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya, tapi tidak menyampaikannya, berarti apa? Menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khianat terhadap risalah. Jadi orang yang melakukan, misalkan acara suatu bid'ah, kita katakan kepadanya, apakah Nabi mengetahui bid'ah ini ataukah tidak? Kalau dia menjawab Nabi tidak mengetahuinya, berarti pada hakikatnya dia mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang jahil. Kalau dia mengatakan Nabi tahu, tapi tidak menyampaikannya, berarti pada hakikatnya dia mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah orang yang khianat. Oleh karenanya benar kata Imam Malik rahimahullah tatkala mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam lalu menganggapnya bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Ada sesuatu yang belum dia sampaikan. Yang ketiga, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat. Orang yang membuat bid'ah berarti dia membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat syariat ini jalannya, lalu dia membuat jalan yang lain. Itulah lisan hakikat orang yang berbuat bid'ah, sekalipun dia tidak merasa, oh enggak, saya enggak membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyebabkan perpecahan dan pertikaian di antara umat. Ya. Bid'ah ini adalah penyebab utama perpecahan umat dan permusuhan di tengah-tengah mereka. Salah kalau orang mengatakan bahwasanya dakwah tauhidlah yang memecah belah umat. Sekarang diputar balik, Masya Allah. Sebagian masyarakat tatkala kita mendakwakan dakwah tauhid dan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis dengan pemahaman salafus saleh, orang mengatakan ini dakwah yang memecah belah umat. Ya, ini terbalik. Justru bid'ahlah, kesyirikanlah yang memecah belah umat. Bukankah kita tahu dalam sejarah? Lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kehidupan mereka penuh dengan pertumpahan darah, pertikaian, permusuhan, bahkan pertumpahan darah. Kemudian setelah datang kepada mereka seorang Nabi yang penuh kasih sayang, yang mendakwakan kepada mereka tauhid, mengajak kepada mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadi umat yang satu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan. Ini para sahabat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Ya, dahulu mereka bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu dengan dakwah Nabi tersebut, dengan Al-Quran dan Sunnah, kalian menjadi umat yang bersaudara, saling mencintai. Dan ini juga buat kita, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, tatkala kita dahulu sebelum mengenal dakwah salafiyah, bukankah dahulu di antara kita ada yang sufi, ada yang haroki, ada yang hizbi, ada yang takfiri dan sebagainya, sehingga saling bermusuhan. Lalu setelah mengenal dakwah salafiyah ini, kemudian kita saling bersaudara.
saling mencintai di antara kita, maka janganlah kemudian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kemudian mempermudah untuk memvonis saudara kita keluar dari dakwah salafiyah ini. Hendaknya kita menjadi umat yang bersaudara, terutama di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita umat sedikit, ghuraba, asing. Apakah pantas kita yang berjumlah sedikit ini kemudian saling bertengkar antara satu dengan yang lainnya? Rahimahullah Hasan al-Basri, semoga Allah merahmati Imam Hasan al-Basri tatkala mengatakan, ya ahla sunnah, tarahamu wa tarafaku fima bainakum, fa innakum aqallun nas. Wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian saling mencintai dan menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Baik, jadi bid'ah adalah pemecah belah umat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Al-Quran dan hadis, ini jalan yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Perhatikan, di sana ada satu jalan yang lurus dan di sana ada jalan-jalan yang bengkok yang banyak sekali. Rasulullah SAW telah pernah menggambarkan ayat yang mulia ini dalam sebuah hadisnya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Khattara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, membuat garis-garis yang bengkok di kanan dan kirinya. Lalu Nabi mengatakan, hadza siratullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Selainnya ini adalah apa? Jalan-jalan kesesatan yang setiap jalannya ada setan yang mengajak kepadanya. Seperti kita juga dalam dakwah ini, dalam dakwah salafiyah, dalam dakwah Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, banyak di sana jalan-jalan yang akan menarik kita kepada golongannya. Oleh karenanya hendaknya kita memahami doa yang selalu kita dengungkan, selalu kita baca dalam solat-solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Itulah nikmat jalan yang lurus. Sebagaimana kata seorang ulama tabi'in, Abul Aliyah, beliau mengatakan, qad an'ama Allahu alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma a'zam, an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada saya, dua nikmat. Saya tidak tahu manakah di antara dua nikmat tersebut yang lebih agung bagi saya. An hadani lil Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya agama Islam, menjadikan saya seorang muslim, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan yang lainnya. Walam yaj'alni haruriyya, dan tidak menjadikan saya seorang pengikut Khawarij. Haruri adalah salah satu nama Khawarij. Dan ini adalah hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah. Cukupkah dengan Al-Quran dan sunnah? Tidak. Harus ada pemahaman yang menyatukan antara Al-Quran dan hadis. Sekarang betapa banyak kelompok-kelompok yang mengaku saya berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa berpecah belah? Padahal roh mereka satu, Al-Quran mereka satu, Ka'bah mereka satu, Al-Quran mereka satu. Karena pemahaman. Oleh karena itu harus ada satu pemahaman. Lanjutkan ayatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang diberi nikmat yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah ini dijelaskan dalam surat An-Nisa. Wa may yuti'ir rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul,
Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu siapa orang yang diberi nikmat? Dari kalangan para nabi, dan terutama adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-siddiqin, dan orang-orang as-siddiqin, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, di antaranya adalah Abu Bakar, adalah Umar dan Utsman. Was-salihin, semua para sahabat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman. Bandingkan ayat ini dengan hadis yang saya sebutkan tadi tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar dan Utsman, yang mereka keduanya adalah syahid. Nah, fatafarraqa bikum an sabilih, dan wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti subul. Apa subul? Mujahid mengatakan as-subul adalah al-bid'ah wasyubhat, bid'ah-bid'ah. Fatafarraqa bikum an sabili, karena bid'ah-bid'ah itu akan memecah belah kalian. Jadi bid'ah-bid'ahlah, syubhat-syubhat itulah yang akan memecah belah kaum muslimin. Jangan diputar balik. Yang kelima, termasuk bahaya bid'ah adalah mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Hasan ibnu Atiyah, beliau mengatakan, tidaklah suatu kaum melakukan suatu bid'ah dalam agama kecuali Allah akan mencabut dari mereka sunnah semisalnya. Dan ini sangat nyata sekali. Orang yang cinta bid'ah, maka dia akan membenci sunnah dan membenci ahlus sunnah. Itu sudah matematika. Yang keenam, bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang maksiat, kebanyakannya dia menyadari dan mengakui bahwa dia telah melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa. Berbeda dengan orang yang melakukan bid'ah. Malah dia menganggap dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin sulit taubatnya. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala tatkala mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai daripada iblis, dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'ata la yutabu minha. Karena maksiat itu orang gampang untuk taubat. Karena ngaku bahwasanya dia salah. Orang pencuri, pezina dan sebagainya, mereka itu sebenarnya mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Cuma belum datang kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Seandainya ada yang mengingatkan, insya Allah Allah akan memudahkan bagi mereka untuk bertaubat. Berbeda dengan orang yang melakukan bid'ah. Bagaimana mereka akan bertaubat? Lawang mereka sendiri mengakui bahwasanya itu adalah satu ibadah yang perlu diperjuangkan. Nah, kemudian pembahasan yang keempat, sebab-sebab bid'ah. Kita ambil beberapa saja. Bid'ah sebabnya banyak sekali. Di antaranya adalah kejahilan terhadap sunnah dan ilmu mustalahil hadis. Karena memang jahil atau kebodohan ini adalah sumber kerusakan. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah, beliau mengatakan, kullu salahin fil ardi famasdaruhu al-ilm. Setiap kebajikan itu sumbernya adalah ilmu. Setiap kebaikan di muka bumi ini sumbernya adalah ilmu. Dan setiap kejelekan dan kerusakan sumbernya adalah kejahilan. Lebih-lebih kejahilan terhadap sunnah Nabi SAW. Sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang tidak ada asalnya. Enggak asal-asalan, asal comot saja. Kemudian mereka membangun bid'ah-bid'ah mereka dengan hadis-hadis yang tidak ada asalnya atau hadis-hadis palsu dan sebagainya. Siapa ini? Nah, seperti apa? Seperti
bid'ah keyakinan wahdatul wujud. Bersatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Manunggaling kawulolan Gusti. Bersatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah ini ya, mereka bersandar kepada sebuah hadis yang palsu. Ma wasi'ani ardi wala samai walakin wasi'ani qalbi abdil mu'min. Langitku dan bumiku tidak cukup bagiku. Hadis qudsi katanya. Tetapi hati seorang hambaku cukup bagiku. Mereka mengatakan Allah bersatu dengan hamba. Oleh karena itu jangan kaget kalau ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa anjing itu adalah Allah. Anjinghu akbar. Ya, gitu kan? Jangan kaget karena mereka itu berkeyakinan wahdatul wujud. Bersatunya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba. Sehingga seorang sufi di antara mereka pernah mengatakan, "Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna." Ya. Dan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita juga. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga bid'ahnya Nur Muhammadi. Bahwasanya Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya. Ini juga dibangun di atas hadis yang palsu. Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Ya. Yang pertama kali diciptakan oleh Rabbmu adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Hadis ini adalah tidak ada asalnya. Nabi Muhammad SAW diciptakan dari ya, bapaknya dan ibunya sebagaimana manusia yang lainnya. Demikian juga yang lainnya. Seperti hadis laulaka laulak ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena kamu wahai Nabi, aku tidak menciptakan ya, makhluk. Hadis ini adalah tidak ada asalnya. Bahkan bertentangan dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat menarik, hadis-hadis seperti tadi laris di dalam biasanya perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya sebutkan dalam pembahasan kitab ini termasuk kemungkaran perayaan Maulid Nabi adalah bertebarannya hadis-hadis yang tidak ada asalnya, hadis-hadis yang palsu yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, adanya bid'ah adalah adanya para tokoh agama yang jahil sehingga berfatwa tanpa ilmu. Nah, munculnya orang-orang yang berlagak alim padahal tidak memiliki ilmu. Akhirnya mereka sendiri sesat dan menyesatkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini sekali cabutan, tidak. Tetapi mencabut ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghidupkan atau sedikit sekali orang yang alim, maka manusia pun akan mengangkat tokoh-tokoh agama yang kata Nabi juhala. Mereka adalah jahil. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Dan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala dalam silsilah sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asratis saah ayyul tamasal ilmu indal asahir." Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah kalau ilmu ini dicari dari asahir. Siapa al-asahir? Berkata Imam Ibnul Mubarak, ahlul bid'ah. Dan Imam Syatibi dalam I'tisam mengatakan orang jahil. Al-asahir adalah orang jahil. Dan sekarang betapa banyak orang-orang yang tidak memiliki ilmu ya, bermunculan sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai tokoh agama, sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu. Terutama pada bulan Ramadan. Masya Allah, sulapan.
banyak para penyanyi, para artis langsung disulap jadi ahli fatwa. Seakan-akan mereka adalah Syekhul Islam Taimiyah atau Ahmad bin Hanbal. Nah, dan ini adalah satu musibah. Ya, karena fatwa tanpa ilmu merupakan sesuatu yang haram. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berfatwa tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Oleh karena itu, saya wasiatkan kepada diriku dan semua para ikhwan dan para akhwat, jangan gegabah dalam fatwa. Ya, karena fatwa resikonya besar. Kalau kita mengetahui sesuatu, katakanlah. Tapi kalau tidak, jangan malu-malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Pernah dikatakan kepada Sya'bi, seorang bertanya kepada beliau tentang suatu masalah, lalu beliau tidak tahu. Lalu orang tersebut mengatakan, apakah kamu tidak malu untuk mengatakan tidak tahu? Padahal kamu adalah seorang imam yang menjadi rujukan masyarakat. Apa kata Sya'bi? Kenapa saya mesti malu? Malaikat saja tidak malu untuk mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, tidak ada ilmu bagi kami ya Allah kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Kenapa kita harus malu? Bahkan menakjubkan ucapan yang dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Ta'dhimul Futya. Seorang ulama salaf mengatakan ta'allam la adri fayu'allimuka hatta tadri. Belajarlah kamu mengatakan saya tidak tahu. Karena kalau kamu mengatakan saya tidak tahu, orang-orang akan mengajarimu sehingga kamu jadi tahu. Wa in qulta adri fayas'alunaka hatta la tadri. Kalau kamu mengatakan saya tahu terus jawabannya, maka mereka pun akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sampai kamu jadi enggak tahu. Nah, yang ketiga, adat dan khurafat yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Adat-adat dan khurafat yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam dan tidak diterima secara akal. Dan ini betapa banyak. Contoh yang paling nyata adalah acara tahlilan, selamatan. Ya, atau acara-acara di dalam pernikahan. Apa? Kalau Jawa harus cocok harinya, cocok usianya. Nah, semua ini adalah suatu adat yang menyelisihi syariat Islam. Seorang penyair mengatakan, salasatun tasqa bihin naddaru al-ursu wal ma'tamu wazzaru. 3 hal yang kalau itu ada pada suatu rumah, ya, celaka sudah. Yang pertama al-urs, adat-adat dalam pernikahan seperti tadi saya katakan. Ya, mau nikah harus disamakan dulu usianya. Ya, kalau enggak jadi nih. Tanda kiamat kecil. Baik. Wal ma'tamu. Demikian juga acara selamatan atau yang biasa kita kenal dengan tahlilan. Ini adalah acara atau adat yang tidak diterima secara syariat dan tidak diterima secara akal. Secara syariat karena hadis sangat jelas. Kunna na'uddul ijtima', hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan kunna na'uddul ijtima'a wa sun'atat ta'am minan niyaha. Kami memandang bahwa kumpul-kumpul setelah kematian dan membuatkan makanan ini adalah termasuk meratapi mayit. Adapun secara akal ini juga tidak terima. Kenapa? Karena keluarga mayit sedang dalam kesedihan. Bagaimana akan membuatkan makanan, membuatkan acara-acara yang layaknya itu adalah acara pernikahan. Ya, acara-acara makan dan sebagainya itu kalau dalam kegembiraan. Tapi dalam kesedihan bukan mereka yang kita suruh untuk membuatkan makanan. Petunjuk Nabi kita yang membuatkan makanan untuk mereka. Oleh karenanya dalam hadis, ya, tatkala Nabi SAW sampai kepadanya kabar tentang kematian Ja'far, Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'ama fa innahu atahum ma yushkiluhum. Ya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Bukan malah disibukkan. Ini tidak diterima secara syariat dan tidak diterima secara akal.
Dan perlu diketahui bahwa acara selamatan ini sudah merupakan kesepakatan ulama madhab bahwa itu adalah bid'ah. Tidak ada madhab manapun yang membolehkannya. Bahkan yang paling tegas dalam masalah ini adalah madhab Syafi'i. Kalau lihat dalam kitab-kitab fikih madhab Syafi'i, yang paling keras mengingkari acara selamatan adalah madhab Syafi'i. Nah, yang anehnya banyak di negeri kita ini orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i, tapi malah yang menjadi pendekarnya. Rahimahullah man qala kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidaka. Banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Banyak orang menasabkan dirinya kepada Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak mengakuinya. Nah, baik. Di antaranya juga termasuk sebab-sebab bid'ah adalah tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Dan Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh, mengikuti, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan Nabi SAW bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh." Qalu al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Nabi, kalian pasti akan mengikuti jejaknya orang Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal. Sampai kalau mereka masuk ke lubang dhab, hewan sejenis biawak, niscaya kalian pun akan masuk ke dalamnya. Mereka bertanya, Yahudi dan Nasrani wahai Nabi? Nabi bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka? Sekarang banyak kaum muslimin yang seharusnya bangga memiliki agama Islam, tetapi malah mengikuti gaya orang-orang kafir dalam pakaiannya, dalam kehidupannya, subhanallah, dalam perayaannya. Nggak usah jauh-jauh, kita masih di bulan Februari, Nah, ada sebuah acara di kalangan anak muda terutama yang disebut dengan Valentine Day. Bukankah ini adalah acara yang menyerupai orang-orang kafir? Tasyabbuh. Dari mana datangnya? Dari orang-orang kafir yang memuja dewa-dewa mereka. Tapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka. Nas'alullah as-salamah. Baik, selanjutnya kita bahas yang kelima, adakah bid'ah hasanah? Banyak sebagian orang menghiasi kebid'ahan mereka dengan kata bid'ah hasanah. Kalau kita ingkari, ya memang bid'ah itu nggak boleh, tapi ini termasuk bid'ah hasanah. Dan ada bid'ah hasanah itu. Umar bin Khattab mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah hasanah. Nah, apakah memang ada bid'ah hasanah? Kita katakan tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Rasulullah SAW seringkali dalam khutbahnya, dalam pengajiannya, dalam pelajarannya, beliau mengatakan, wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan kullu dalam bahasa Arab, dalam bahasa ilmu usul fikih, termasuk lafaz yang umum. Tidak boleh kita mengkhususkannya sampai ada dalilnya. Kalau kita memiliki dalil, baru kita khususkan. Tapi kalau tidak ada dalil, nggak boleh. Kemudian yang kedua, yang perlu menjadi renungan bagi kita, kalau memang ada bid'ah hasanah, apa patokan bid'ah hasanah? Kalau ada bid'ah yang baik, lalu apa patokan yang membedakan antara bid'ah yang sesat dan bid'ah yang baik? Karena setiap orang nanti akan membuat suatu bid'ah, lalu mengatakan ini termasuk bid'ah hasanah. Baik. Akhirnya tercampur aduklah agama Islam ini antara yang benar-benar asli dari Nabi dan yang tidak. Adapun syubhat-syubhat mereka bahwasanya bid'ah hasanah itu ada, semuanya adalah syubhat-syubhat yang lemah.
Di antaranya adalah ucapan mereka misalkan nikmatil bid'atu hadhihi. Ucapan Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kita katakan, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah dalam masalah apa? Dalam masalah salat tarawih secara berjamaah. Salat tarawih secara berjamaah bukan termasuk bid'ah. Ya, bukan termasuk bid'ah karena pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya itu adalah termasuk bid'ah karena pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ya, ceritanya kan dulu dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah sholat berjamaah Ramadan, sholat tarawih berjamaah. Kemudian banyak para sahabat ikut. Akhirnya karena khawatir itu diwajibkan, Rasulullah tinggalkan. Kemudian sampai pada zaman Abu Bakar. Pada zaman Umar dihidupkan kembali. Jadi ini bukan bid'ah, menghidupkan sunnah yang telah mati. Yang ditinggalkan oleh Nabi SAW karena suatu sebab. Yang sebab itu sudah tidak ada dengan wafatnya Nabi SAW. Karena dengan wafatnya Nabi, sudah kita pastikan bahwasanya tarawih sudah tidak wajib. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir adalah bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Bid'ah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bid'ah hakikiyah, yaitu suatu bid'ah yang tidak berdasar pada dalil sama sekali, baik dari Al-Quran, hadis, ijma' atau pendalilan yang muktabar di kalangan para ahli ilmu. Istidlal yang muktabar di kalangan para ahli ilmu. Ini sama sekali tidak ada dalilnya, maka itu namanya bid'ah hakikiyah. Adapun bid'ah idhofiyah adalah suatu bid'ah yang ada dalilnya secara umum, tapi sifatnya yang keliru atau penentuan jumlahnya yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalkan salat raghaib, misalkan asli salat adalah ada dalilnya, tapi salat raghaib dengan jenis seperti itu, ini adalah tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Imam An-Nawawi mengatakan salat Rajab dan salat Sya'ban merupakan dua bid'ah yang sangat jelek dan tercela. Demikian juga misalkan sholawatan setelah adzan. Sholawatan setelah adzan. Asli sholawat adalah disyariatkan. Tetapi meletakkannya setelah adzan kemudian secara keras oleh muadzin itu sendiri, ini tidak ada contohnya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra ditanya tentang sholawatan yang biasa dilakukan oleh manusia setelah adzan-adzan mereka, beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat bagus, al-aslu sunnah wal kaifiyatu bid'ah. Pada asalnya sunnah, yakni sholawat pada asalnya adalah sunnah, dianjurkan, tetapi kaifiyahnya, tata caranya yang bid'ah. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa syariat harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 6 hal. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama dalam sebabnya. Dalam sebabnya. Barang siapa yang menjadikan sebab suatu ibadah yang tidak dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bid'ah. Contoh, ada orang setiap kali menguap dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia mengatakan menguap itu kan dari setan. Akhirnya ta'awud. Dia menjadikan menguap termasuk sebab untuk ta'awud. Ini adalah bid'ah karena tidak dijadikan sebab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam jenisnya. Dalam jenisnya. Kalau seandainya seorang kurban dengan ayam atau dengan kuda, boleh atau tidak? Enggak boleh. Tidak sah. Karena tidak sesuai dengan jenis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jenis dalam kurban itu hanya ada 3. Kambing, sapi, unta.
walaupun lebih mahal, nggak boleh. Yang ketiga, dalam ukurannya. Kalau ada seorang misalkan sholat subuh 5 rakaat, biar lebih mantap, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena tidak sesuai dengan bilangannya yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kaifiyahnya, tata caranya. Kalau misalkan ada orang sholat, ya, dengan mengatakan sholat model baru misalkan, salam dulu, baru diakhiri dengan takbiratul ihram, dibalik. Ya, sah atau tidak? Tidak sah. Karena tidak sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, dari segi waktunya. Dari segi waktu. Kalau seandainya ada seorang puasa Ramadan, tapi bulan Rajab, ya siapa tahu nanti Ramadan saya sudah mati. Akhirnya dia puasa Ramadan pada bulan Rajab, sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia puasa belum waktunya. Tidak sesuai dengan zaman. Dan yang keenam adalah tempat. Kalau seandainya ada orang iktikaf di rumahnya, sah atau tidak? Tidak sah. Karena iktikaf itu harus di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Jadi ini 6 hal yang dalam ibadah kita harus sesuai semuanya. Dalam waktunya, dalam tempatnya, dalam bilangannya, jenisnya, dan sebabnya. Dengan mengetahui hal ini, pembedaan antara bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah, maka janganlah kita terkecoh dengan ucapan sebagian orang, ya, yang menentang ahlu sunnah wal jamaah atau menuding mereka dengan ucapan-ucapan yang kotor. Seperti mengatakan itu golongan Wahabi nggak suka sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka tidak cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena nggak mau maulidan misalkan, nggak suka, nggak cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau nggak mau yasinan dibilang nggak mau zikir kepada Allah, nggak suka zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu adalah ucapan yang dusta. Pernah suatu saat dalam suatu hadis yang sahih bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendapati orang-orang yang berzikir secara berhalaqah, zikir jama'i. Maka diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lalu mereka mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair." Wahai Abu Abdurrahman, dan ini kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, "Ma aradna illa al-khair." Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa terlarang? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Wa kam min muridin lil khairi la yusiba." Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Niat yang baik tidak cukup. Harus sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini ayyuhal ikhwah memberikan kepada kita faedah. Pembedaan antara bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Sahabat Ibnu Mas'ud, apakah mengingkari zikir mereka? Apakah mengingkari asli zikir? Tidak. Yang beliau ingkari adalah tata cara zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sama juga seperti dalam sebuah kisah bahwa sahabat Abdullah ibnu Umar pernah mendengar seorang tatkala bersin kemudian mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Bersinnya kan harusnya cuma alhamdulillah saja. Ini ditambahi dengan salawat. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'du. Nah. Lalu kemudian sahabat Abdullah ibnu Umar mengatakan, kami juga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bukan pada tempat seperti ini. Kami diajarkan. Athar ini secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa beliau tidak mengingkari asal salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal salawat kita tidak ada perselisihan bahwasanya itu adalah disyariatkan, bahkan merupakan kewajiban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW tempatnya. Ya, bukan pada setelah bersin. Itu nggak ada contohnya. Ya. Dan menarik sekali
apa yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Al-Adawi dalam kitabnya Ushulus Sunan wal Bidah. Beliau mengatakan bahwa sebagian orang yang gak suka terhadap dakwah tauhid dan dakwah sunnah, kalau ada seorang dai yang mengajak kepada tauhid dan kepada sunnah, maka dia kumpulkan masyarakatnya. Kemudian bertanya kepada masyarakat, "Ma ra'yukum an dzikrillah?" Bagaimana pendapat kalian tentang zikir kepada Allah? Disyariatkan atau tidak? Mereka akan menjawab, disyariatkan. Fulan itu mengatakan bahwasanya zikir enggak disyariatkan. Kemudian bertanya lagi, sholawat kepada Nabi disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Ya kan? Baik, setelah itu, tapi si fulan itu apa? Dia mengatakan sholawat itu enggak baik. Lalu Syekh mengatakan, ya akhi, kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin seorang muslim kemudian melarang dari zikir dan sholawat kepada Nabi SAW. Bagaimana kamu mengatakan kepada masyarakat seperti perkataan dusta seperti itu? Dia mengatakan secara terus terang, beginilah caraku untuk melarikan manusia dari dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Ya? Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tuduhan sebagian kalangan bahwasanya kita tidak mencintai Nabi, kita tidak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak zikir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak layak diucapkan seorang muslim. Karena setiap muslim mengakui bahwa itu adalah satu hal yang disyariatkan. Hanya saja ya semuanya, semua ibadah harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mutabaah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhlas tanpa mutabaah tidak cukup. Ikhlas saja tanpa mutabaah tidak cukup. Mutabaah tanpa ikhlas tidak cukup. Harus dua-duanya. Perhatikan hadis tentang 3 golongan yang dicampakkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua orang yang membaca Al-Qur'an. Yang ketiga orang yang bersedekah. Bukankah mereka melakukan amalan-amalan yang sangat utama? Bukankah membaca Al-Quran, sedekah, jihad merupakan amalan yang sangat mulia? Ya. Tapi kenapa mereka dimasukkan ke neraka? Karena mereka kehilangan ikhlas. Sekarang perhatikan saya, hadis 3 golongan juga yang datang kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya kepada mereka tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disampaikan, mereka menganggap ibadah Nabi sedikit. Akhirnya yang satu mengatakan, dengan ikhlasnya, dengan semangatnya dalam ibadah, saya akan sholat malam terus tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan puasa terus tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan, saya akan membujang tidak akan menikah. Niat mereka ikhlas untuk semangat dalam ibadah kepada Allah SWT. Tetapi karena cara yang mereka lakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun memarahi mereka, menegur mereka. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begini? Ya, saya inni atqakum lillah wa akhsyakum bih. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi saya sholat malam juga tidur. Saya puasa, saya juga berbuka, dan saya juga menikah dengan kaum wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Baik. Ini ada istirahat terlebih dahulu. Berapa jam? 15 menit. Kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan. Belum masuk pembahasan ini ya.